Ya, shalom semuanya. Kembali lagi malam hari ini dengan Camin. Sekarang kita tunggu dulu teman-teman yang akan bergabung sebentar lagi. Halo, ada Aleso Pabayo, ada Nachuang, ada Andri, Adi Wibowo. Ya, malam hari ini hari Sabtu ya. Malam Minggu nih. Teman-teman pada ngapain di rumah? Nganggur doang ya? Ikut IG ya? Ya, boleh. Ini masih ada waktu untuk mengajak teman-temannya bergabung bersama kita malam hari ini. Ya, halo shalom. Lagi makan. Oh iya betul, ini jam makan ya teman-teman semua. Ini kira-kira yang join dari mana aja nih? Boleh mungkin kita chat-chat ya. Kalau Mimin sekarang sedang ada di Bali. Jadi mengikuti gerakan work from Bali gitu ya. Gaya banget nih Camin, apaan gitu ya. Ya shalom kakak. Tim Gading Serpong. Gading Serpong tuh ada makanan-makanan enak tuh di situ. Tangerang pojok. Pojoknya pojok mana nih? Pojok banget ya. Ada yang dari komunitas Emmanuel Surabaya, ada yang dari Makassar. Wah, kita satu Indonesia nih berkumpul di sini. Perbatasan Jakarta Bekasi. Jadi yang pas di mana, Bu? Di Jakarta atau di Bekasi? Ya, malam hari ini kita akan, ini IG Live perdana ya, IG Live perdananya Charis Conference. Kita akan ngobrol bersama dengan salah satu komunitas Katolik. Ya, yang aku yakin teman-teman mungkin pernah dengar lah namanya gitu ya, walaupun mungkin belum ikut acaranya atau belum mengenal lebih jauh gitu ya. It's okay, malam hari ini kita undang supaya kita lebih tahu komunitas ini tuh seperti apa dan pelayanan mereka tuh bagaimana, mereka berfokus pada apa gitu. Coba saya undang dulu. Ya. Halo, selamat malam. Alhamdulillah. Halo. Wah, cakep banget. Suka sama patung Bunda Maria. Katanya Nila suruh dandan ini. Iya dong, biar backgroundnya bagus gitu kan. Boleh mungkin memperkenalkan diri nih, namanya dengan dari komunitas apa? Gitu. Oke, selamat malam. Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Agustinus Tenoyo dari Catholic Family Ministry atau CFM. Oke, berarti panggilannya siapa nih? Saya panggil gimana nih? Panggil saya. Iya, Biasa saya dipanggil teman-teman kalau di komunitas panggil saya Om Ten gitu ya. Om Tenoyo ya. Jadi malam hari ini teman-teman kita bersama Om Tenoyo dari CFM gitu. CFM itu tadi sudah sempat disebutkan Catholic Family Ministry gitu ya. Oke, pertama-tama boleh tahu nggak Om, boleh cerita sedikit nggak CFM itu dulu berdirinya karena apa sih gitu? Atau siapa sih yang berdiri dulu, kerinduannya seperti apa? Oke, jadi dulu CFM sebelum bernama CFM sendiri, kita ini mempunyai sebuah komunitas yang namanya Pria Sejati Katolik. Mm-mm. Pria Sejati Katolik itu adalah sebuah komunitas yang terdiri dari para pria saja. Nah, Arab ya. sejarahnya kita 2006 gitu nilai ya. Itu Hmm. beberapa dari kami merasa begini, kita ini orang laki, apa sih dalam hidup ini kok nggak bisa maksimal?
Hmm. Kok ya begini-begini terus. Ada juga yang mereka ngomong, ya kita ini sudah punya uang, sudah punya segalanya. Tapi kenapa istri ini selalu komplain, anak selalu memberontak. Nah, dari itulah awalnya kemudian teman-teman ini mencoba mencari sebuah jawaban. Kebetulan di tahun 2006 itu ada sebuah retret yang diadakan oleh yang namanya Pria Sejati. Jadi belum masih campur. Nah, kegerakan Pria Sejati ini sendiri itu dari Amerika. Dari foundernya atau yang membuat materi Pria Sejati atau Maximus Manhood itu namanya almarhum Bapak Edwin Louis Cole atau Ed Cole biasanya kita panggil. Cerita kemudian gerakan ini masuk ke Indonesia 2006, ada mereka membuat retret, semacam retret atau seminar singkat di Surabaya. Beberapa dari teman-teman kita ikut, mereka merasakan, waduh kok bagus ya, ini baik sekali. Hanya payung bersambut, kita semakin banyak mengumpulkan dan ternyata memang semakin banyak para pria ini merasakan sebuah berkat dari Tuhan. Sebuah perubahan gitu ya. Kira-kira itu cerita awalnya. Jadi terus kemudian kita berjalan sampai 2013 itu ternyata tanpa disadari komunitas ini sudah menjadi di 11 keuskupan. Wow, berarti cukup cepat ya dari 2006 ke 2013. 7 tahun. Keuskupan pertama itu di mana, Pak? Di Surabaya. Jadi memang ini lahir dari Surabaya. Saya terkenal dengan bonek ya. Jadi para prianya itu sudah amburadul semua begitu ya. Tapi dari memang begini, kami ini kalau dikenal di kalangan teman-teman komunitas yang lain, kami ini kan ya tanda petik termasuk kaum penjahat kan begitu. Iya. Penjahat, tetapi dengan rahmat dari Tuhan sendiri kami ditangkap, kemudian kami dipulihkan, ditobatkan. Inilah kami hari ini. Iya. Ya, saya rasa mungkin semua para pria gitu ya, ayah, suami itu pasti merasakan hal yang sama sih ya, sampai sekarang gitu ya. Aduh, kok anakku seperti ini, kok istriku seperti ini, bahkan mungkin kok pekerjaan kok seperti ini gitu ya, keluarga seperti ini gitu. Jadi CFM sendiri berarti berdirinya bukan karena satu orang ya Pak, tapi karena sekumpulan pria gitu ya, beberapa orang bersama-sama. Oke. Jadi membentuk CFM ini tujuannya untuk itu tadi ya? Jadi tadi dari 2013 itu kemudian kami membuat sebuah acara pertemuan nasional pertama. 11 keuskupan. Saat pertemuan itu kemudian ada salah satu teman dari Keuskupan Agung Pontianak yang mereka bilang, dan tidak cukup kita kalau para prianya aja yang dipulihkan atau yang mengenal kebenaran. Iya. Bagaimana dengan ini ya, kami juga perlu mereka dibekali dong dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana nilai hidup ini di dalam kebenaran firman agar akhirnya imbang begitu. Akhirnya kemudian namanya nggak cukup, kalau cuma papa mamanya tok begitu. Iya. Terus gimana? Perlu juga untuk anak-anak kami, maka kemudian berikutnya lahirlah yang namanya komunitas atau modul pengajaran yang Katolik. Dan yang pembentukan karakter, karena perubahan itu kan nggak gampang ya. Perubahan itu perjuangan, maka kemudian lahirlah sebuah modul pengajaran yang namanya Patriot. 5 kemudian berkembang dari 2013 terus berjalan sampai hari ini. CFM sudah ada di 22 keuskupan. 22 keuskupan. Wow, berarti mungkin sudah separuh se-Indonesia sudah terjangkau ya. Puji Tuhan sekali.
harapannya dengan mereka ikut retret ini tadi gitu ya, pria sejati, yang man, yang woman itu tadi, berarti kondisi keluarganya kita berharap dapat sama-sama dipulihkan gitu ya, pemulihan secara pribadi masing-masing dari suami, istri, dan anak-anak, akhirnya keluarganya lebih baik gitu ya Pak ya. Yes, itu Iya. yang menjadi sebuah visi kami ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau tahu apa sih visi utamanya CFM itu, kami ingin membawa setiap keluarga, memulihkan setiap keluarga itu untuk mencapai kemaksimalan dalam hidupnya. Apa yang disebut kemaksimalan? Kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Jadi ada satu statement yang menjadi trademark kami, bahwa kesempurnaan seorang pria, wanita maupun siapapun, dan keserupaan dengan Kristus itu adalah hal yang sama. Ini yang kami pegang. Semakin kami serupa di dalam hidup ini akan rupa Kristus yang kami praktekkan di dalam hidup sehari-hari, maka akan semakin sempurna hidup kami. Nah, ini yang kami ajar. Vision ya, jadi artinya mengajak setiap keluarga, terutama Katolik pada khususnya, tapi keluarga juga pada umumnya, karena kami juga mempunyai peserta dari bukan hanya Katolik ya, bahkan teman-teman Muslim pun banyak yang ikut. Dan mereka merasakan begitu luar biasa kasih Tuhan dalam hidup mereka. Nah, itu supaya mereka kembali kepada hakikat mereka sebagai ciptaan Allah itu bagaimana. Kemudian kita juga berharap setelah mereka pulih, mereka juga setia kepada ajakan itu visinya. Oke. Visinya nilai. Kalau misinya itu kami melakukan sebuah pemuritan yang berkesinambungan, camp tadi, kemudian ada beberapa aftercare, aftercamp dan sebagainya. Kemudian kita juga mengadakan pertemuan-pertemuan untuk selalu Aftercare-nya itu berupa apa Pak? Berupa persekutuan doa atau dalam komunitas-komunitas sel gitu juga? ya, jadi yang pasti karena CFM itu sudah biasa dengan namanya persekutuan doa, karena banyak dari kami itu yang lahir dari karisma. Jadi itu sudah umum ya. Cuman kami juga punya beberapa kegiatan seperti sel dan sebagainya yang kami juga mengadop belajar dari teman-teman KTM, Komunitas Tritunggal Maha Tugu. Karena juga ada banyak teman-teman dari KTM yang juga belajar atau ikut camp di CFM, dan mereka kemudian kita bersinergi, bertukar ilmu. Jadi kalau mungkin mereka banyak mengambil dari materi kami diundang untuk bicara tentang untuk gitu. Nah, itu kita sinergi lah. Iya, karena memang kebetulan spiritualitasnya sama-sama karismatik juga ya, dan tujuannya juga untuk pelayanan bagi umat Kristiani ya Pak ya, gitu. Jadi ya demi mereka semakin dekat kepada Tuhan, ya kita bersinergi juga gitu. Jadi CFM ini teman-teman salah satu komunitas yang sekarang ini bergabung dalam karis gitu ya, bersama dengan beberapa komunitas-komunitas yang lain gitu. Terus kita balik ke tadi Pak, kan tadi Pak Tenoyo bilang tuh bahwa kesempurnaan kita ini harus sama dengan kesempurnaan Kristus gitu ya. Salah ya, kita harus mengikuti Kristus gitu agar hidup kita sempurna gitu ya maksudnya. Jadi apakah CFM ini menganggap keluarga ini sesuatu yang penting Pak? Kenapa sampai kok diangkatnya itu suami, istri, anak gitu ya? Itu gimana? Jadi kembali tadi ke misi, kita melakukan sebuah pemuritan terhadap keluarga untuk supaya mereka bersatu kembali. Ya. Yang kemudian mereka akan membawa terang apa yang mereka pelajari. Jadi CFM ini semacam kayak sekolah. Setelah mereka sekolah, lulus, mereka ngerti nilai, mereka bersama-sama keluarganya, bersama suaminya, istrinya, anak-anaknya, mereka harus paroki. Mereka harus berkarya di paroki yang kemudian membentuk sebuah persekutuan murid Kristus sejati yang setia kepada terang kitab suci, tradisi suci, dan magisterium.
Jadi Sering. artinya tidak mau CFM ini mengerucut menjadi besar seperti Menara Babel. Jadi Iya. kami menjadi CFM ini semacam sekolah. Jadi artinya setelah kamu sekolah di CFM, lulus, berkarya ke paroki, harami paroki, berkaryalah di paroki, lakukan sesuatu untuk gereja. Nah, kenapa kok kemudian tadi Nila bertanya keluarga? Iya. Seperti Paus sendiri, Paus Fransiskus sendiri sering mengatakan bahwa fondasi gereja itu adalah Ecclesia Domestica. Apa tuh Ecclesia Domestica itu? Gereja terkecil. Oh, Nah, gereja terkecil siapa? Keluarga ini. Jadi nggak mungkin gereja akan kuat, nggak mungkin bangsa atau negara ini akan kuat kalau keluarga ini berantem. Kalau iya. keluarga ini Mm-mm. itulah yang membuat kami sehingga sangat concern terhadap yang namanya keutuhan sebuah keluarga. Jangan sampai karena sesuatu hal kemudian suaminya meninggalkan istrinya, papanya meninggalkan mamanya, atau mamanya bahkan yang sekarang saya lihat juga banyak meninggalkan papanya, Iya. atau anaknya juga sudah tidak peduli papa mamanya dan papa mamanya tidak peduli, tidak bisa. Kalau Iya. itu rusak, pasti gereja itu akan rusak. Gereja rusak, maka gereja ini juga rusak. Iya. Itu sehingga kami membuat sebuah moto itu rescue last family out. Jadi kami akan menolong sampai keluarga terakhir yang Tuhan percayakan dalam komunitas ini. Walaupun Tuhan suruh kami berangkat untuk menolong sebuah keluarga, kami pasti berangkat. Wow, luar biasa sekali. Untuk menjangkau setiap keluarga mendapatkan pemulihan keluarga gitu ya. Kalau kita boleh bahas sedikit nih, Om. Sebenarnya Tuhan itu mengharapkan keluarga itu seperti apa gitu. Kalau misalkan tadi kita bilang ada yang namanya pemulihan keluarga, itu kan berarti ada keluarga yang rusak gitu ya, broken, ada keluarga yang mungkin dia sudah berjalan menuju baik, ada keluarga yang ideal. Menurut Tuhan itu mengharapkan bagaimana keluarga kita? Jadi sebenarnya yang disebut keluarga ideal itu tidak seperti yang kebanyakan Mila dan saya pikir. Kalau ideal itu kan begini, mungkin kalau dulu saya mau mencari istri itu kan yang ideal menurut saya, Iya. yang baik menurut saya kan. Iya. Dan kenapa kok mau menikah dengan istri saya? Karena saya melihat dia cocok dengan apa yang saya mau kan begitu. Kemudian Iya. juga istri saya kan begitu. Tapi pada saat dalam menikah, apakah itu yang terjadi? Ternyata tidak. Tidak mungkin gitu. Bagaimana dua orang dengan pribadi yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, kemudian mau sama-sama menuntut idealnya. Yang terjadi apa? Cekcok. Sebenarnya keluarga ideal itu bagaimana sih kan? Iya. Yang mau menerima mereka pasangannya. Mungkin Dila masih ingat waktu kalau kita terima sakramen pernikahan di gereja kan? Iya. Itu tahu ya toh, suka dan duka, untung dan malang, sakit sehat, dalam kondisi apapun kita tidak boleh menceraikan pasangan. Sehingga apa yang kita ajarkan di dalam komunitas ini adalah mengembalikan sebenarnya pria ini diciptakan Allah ini sebagai apa toh? Kamu ini jadi pria hari ini itu untuk apa gitu? Apakah hanya untuk cari uang? Apakah untuk bisa kemudian memberi maaf kata sepenuh kepada istrimu supaya punya anak kan gitu? Iya. Ya toh? Atau apa begitu? Ternyata banyak teman-teman yang ikut camp ini mempunyai paradigma yang totally wrong. Seperti saya juga. Saya merasa bahwa enough bagi saya seorang pria cukup. Saya bisa menafkahi keluarga, saya bisa cari uang dengan baik, betul? Dan saya juga bisa membuat anak kan gitu, menghasilkan anak, saya ambil, it's enough bagi saya, cukup. Apalagi gitu loh. Saya strong dan sebagainya, saya tidak ada masalah dengan apa yang dinamakan dengan kehidupan seksual dan sebagainya.
saya punya anak, ya saya pria sejati. Jadi waktu saya ikut camp itu saya ngomong, apa pria sejati? Saya sudah sejati kan begitu. Iya. Kurang apa? Tidak punya, semua punya, istri ada, anak ada, masa kurang sejati kan? Nah, ini yang kemudian pada saat kita masuk di dalam camp, ini yang dirubah total. Ternyata bukan itu, maksudnya Tuhan menciptakan pria itu bukan itu. Ternyata ada hal yang lebih begitu indah, begitu luar biasa yang kita tidak pernah mengerti. Ternyata aku jadi pria ini bukan cuma hanya disuruh cari duit. Ternyata aku jadi pria ini bukan hanya ya bisa memberi keturunan, atau aku jadi pria ya seperti dunia yang omong lah gitu. Demikian juga seorang istri, ternyata para wanita itu juga punya sebuah gambar, ya sebuah fungsi yang sungguh luar biasa. Bukan cuma hanya kata pinter masak mana kan begitu. Ternyata seorang istri, seorang perempuan itu sama Tuhan diciptakan untuk menjadi seorang cafa, seorang penolong bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Menolong yang bagaimana? Itu nanti yang kita ajarkan di camp. Nah, kami dituntut menjadi sumber. Sumber itu apa toh? Sumber yang benar itu bagaimana toh? Nah, itu yang kita ajarkan ke teman-teman yang ikut di camp. Sehingga akhirnya semua paradigma kami, waduh, dijungkir balik. Betul-betul kita dijungkir balik waktu di camp ya. Dan tidak ada satupun selama saya mengikuti camp, saya mengisi camp, tidak ada yang hancur hati. Mereka betul-betul menyesal. Puji Tuhan ya, sungguh bersyukur bahwa Tuhan begitu luar biasa memberikan kasih-Nya melalui apa yang Dia. Itu yang. Iya. Beberapa tahun lalu itu saya juga sempat ikut Catholic Young Women ya di Surabaya, kebetulan pada waktu itu gitu. Waktu itu juga berpikir wanita ya udah gitu. Maksudnya dunia memang mengajarkan kita gitu ya dengan standar yang seperti itu gitu ya. Selama kamu bisa mengurus rumah, bisa mengurus anak, masak yang enak gitu kan, bisa bersih-bersih gitu ya, bisa merawat suami, itu sudah cukup gitu ya, bisa kerja nilai plus gitu. Tapi mereka tidak mengajarkan, dunia tidak mengajarkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar gitu, bahwa kita nantinya akan punya, ya itu ya banyak ya. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan ikut Catholic Young Woman, Catholic Young Men itu sangat bagus gitu ya. Bahkan kalau sudah berkeluarga boleh ikut pria sejati gitu kan, wanitanya juga gitu. Itu ada banyak hal yang ternyata Tuhan itu titipkan ke kita gitu. Kalau keluarga disebut adalah gereja mini tadi ya, komunitas yang pertama itu, yang satu hal yang saya sangat pegang dan ingat adalah kita tuh memegang peranan terhadap iman gitu ya, iman yang ada di keluarga kita gitu, terutama sebagai perempuan yang nantinya saya akan merawat anak gitu kan. Iman seorang anak itu juga ada dalam tangan kita gitu. Apakah kita bisa membimbing, bisa mengajari mereka gitu ya, bisa memberitahu mereka seperti apa yang Tuhan kehendaki, itu bukan tugas yang mudah sebenarnya gitu. Itu yang ada banyak hal yang dunia tidak katakan, dunia tidak ajarkan kepada kita gitu. Jadi di retret ini akan diingatkan banyak lah gitu ya. Kita akan berefleksi banyak gitu untuk bagaimana sih kita dalam persiapan menjelang menikah, atau bahkan ketika sudah menikah tuh harus melakukan apa. Kira-kira sih seperti itu gitu ya. Lalu sudah ikut ya, jadi mungkin Nila masih ikut bagaimana berarti Nila di mata Tuhan kan gitu. Betul. Si full me I made dia toh. Jadi artinya aku ini diciptakan begitu indah. Nah, ini kan kadang-kadang teman-teman muda seperti mungkin usia Nila dan mereka kehilangan jati diri karena ombang-ambing dunia ini. Betul kan? Iya. Nah, dan itu kita kan
meluruskan kembali bahwa ini loh yang Tuhan sebenarnya sudah, ini loh Tuhan yang sudah meng-create kamu, ya kan, begitu luar biasa dan sebagainya. Terus bagaimana sebagai seorang wanita muda yang hidupnya semakin serupa dengan Kristus, itu kan Mila sudah tahu semua. Iya. Pokoknya kalau orang Surabaya ngomong kudu ikut kan gitu, harus ikut kan Kudu gitu. ngelok. Iya, karena memang kita nih sebagai pribadi itu punya banyak luka gitu ya. Kita punya banyak gambar-gambar yang salah gitu. Sehingga ketika kita menikah gitu ya, atau ketika sudah menikah di dalam menjalani pernikahan, kita tuh ya itu tadi yang kayak Pak Tanoyo bilang ya, kita manusia tuh selalu berubah gitu kan. Jadi yang dulunya ini bisa saling memahami, bisa saling mengerti, rasanya cocok banget, ternyata dalam 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun perkawinan itu kita bisa seakan-akan apa ya, berubah kalau orang bilang gitu ya. Aduh, dia kok nggak semengerti dulu gitu ya, dia kok nggak se bisa sememahami aku seperti itu ya, itu akhirnya ya itu ya, karena kita mempunyai luka-luka itu tadi gitu, sehingga itu clue mungkin ya kalau buat teman-teman. Dan itu yang tadi sempat saya ngomong bahwa yang namanya pernikahan sejati itu kan malah kita menerima kekurangan mereka, untuk kita Iya. memberikan yang baik untuk menyempurnakan kekurangan mereka. Itu loh yang sebenarnya Tuhan mau. Jadi tidak salah kalau mungkin Nila masih ingat banyak para romo, teman kita ngomong, ketika kamu menikah itulah bisa di surga maupun di neraka. Iya. Betul. Kehidupan pernikahan ini kan berat gitu loh. Ya, Iya. tetapi kenapa dari kita ini yang kemudian tetap mau menikah? Ya, karena Iya. tanda petik mereka memikirkan tentang dunia kan gitu. Oh, pokoknya saya harus punya keturunan, saya harus begini-begini. Mereka lupakan esensi tadi. Apa yang sudah ajarkan kepada kita semua, kita sering lupa. Ego dan sebagainya, kemudian tuntutan dunia dan sebagainya, sehingga membuat ya akhirnya itu ada masalah sedikit, cerai, kata-kata pisah itu begitu gampang kita ucapkan. Kita sudah lupa dengan janji kita di altar gereja, Iya. janji kepada Tuhan sendiri. Jadi memang keluarga ini sangat penting. Iya, kalau saya sih tadi tuh langsung kena gara-gara Pak Tanoyo bilang keluarga ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka gitu ya. Kalau dibayang-bayang tuh waktu kita tuh habis banyak di rumah ya, gitu ya. Jadi bangun tidur sampai siang, sore pulang kerja gitu ya. Itu tuh kita ke rumah gitu dan bertemu dengan orang yang sama gitu ya. Kalau kita suami ya kita bertemu istri yang ya sama gitu kan, istrinya juga ketemu yang sama, anak-anaknya juga ketemu yang sama gitu, sehingga kalau kita itu tidak merasa nyaman di rumah, mungkin itu ya Pak ya disebut neraka gitu ya, sampai kok rasanya nggak mau pulang. Pulang kerja udahlah, malas kerja, malas pulang ke rumah, kita nge-mall aja gitu. Jadi memang keluarga ini kalau dipikir-pikir sangat sangat penting. Kan begitu ya. Tapi kami dulu para pria kan ke tempat yang lain lagi kan begitu. Ya kan? Jadi itulah yang membuat hancur, bukan tambah baik, tapi tambah bisa kan begitu. Itulah kesalahan-kesalahan yang ya secara fundamental tanpa sadar kita lakukan. Iya. Itu betul-betul lah. Saya kami betul-betul menyesal. Jujur, saya sendiri menjadi Katolik itu sejak tahun 86. Wow. Saya bahkan belum lahir, Pak. Tapi hampir 15 tahun Katolikan saya itu zero. Saya tiap minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu saya ke tempat yang lain begitu. Jadi ya saya pikir nggak apa-apa, Tuhan kan baik kan begitu. Tuhan pasti ngampuni dosa saya. Tiap minggu saya ngaku dosa, sudah dinulkan lagi dosa saya sama Tuhan yang begitu. Itu mindset yang begitu gampang saya pegang. Oh Tuhan maha kasih dan
Makanya saya ini sampai bingung. Saya ini sudah kasih segala sesuatunya untuk keluarga, tapi kenapa kok masih terjadi kekacauan atau sesuatu yang tidak saya harapkan? Yang salah. Saya banyak melakukan keliruan besar dalam. Puji Tuhan, sejak tahun 2000, kemudian saya ikut di Pria Sejati itu 2007. Jadi ini ada 14 dalam hidup saya menjadi pria sejati. Saya betul-betul pegang takat itu sehingga ya inilah saya. Jadi setelah ikut camp itu terasa Pak dampaknya? Terasa sekali. Jadi artinya begini, karena ya istilahnya ya kalau saya cerita begini orang nanti nggak mau ikut camp, nanti ikut camp aja lah nanti biar. Tapi intinya begini, istri maupun anak-anak saya pernah menyesal mempunyai suami maupun papa seperti saya. Menyesal mereka. Tapi pada saat saya pulang dari camp, kemudian saya mempraktekkan setiap perubahan yang saya terima, nilai yang saya terima di camp, kemudian saya praktekkan di rumah. Ini mungkin hari ini mereka berkata, "You're the best." Jadi itu statement mereka sendiri. Nah, saya punya anak perempuan yang besar yang sekarang dia masih kuliah master S2 di Taiwan. Itu anak perempuan yang mungkin paling menderita. Dia sekarang dekat dengan saya, selalu dekat dengan saya. Kenapa? Satu pasti karena si Tuhan yang merubah saya. Dia melihat si Allah itu sendiri di dalam hidup saya. Yang saya betul-betul kapok Tuhan, saya nggak mau balik lagi. Memang ada di dalam sisa hidup ini, udahlah Tuhan pakai gitu. Saya mau Tuhan pakai. Jadi ketika kita sendiri diubahkan, dipulihkan gitu ya, sehingga anggota keluarga kita bisa melihat perubahannya kita, bisa melihat bahwa ada Yesus nih di dalam kita gitu ya. Setiap hal yang kita lakukan, kita katakan itu sebenarnya mereka itu tersentuh ya Pak. Dan akhirnya penasaran mungkin ya, gimana sih gitu ya, kasih Allah itu kok bisa mengubah seperti ini gitu ya. Banyak kesaksian dari peserta camp waktu itu, bukan hanya saya sendiri tapi tim pembicara yang berbicara di camp itu. Mereka cuma ngomong begini, unbelievable atau impossible, orang yang bobroknya seperti ini kok bisa bertobat. Dan mereka menjadi curious, apa sih menjadi rahasia camp ini kok bisa merubah orang yang dulu ajur-ajuran, tapi sekarang kok mereka jadi kayak balik tangan begitu. Memang itu tidak instan, tapi mereka melihat perubahannya. Dan bahkan peserta banyak datang itu mereka ngomong, saya sudah sering kali diajak, tapi saya nggak mau ikut. Tapi begitu saya melihat teman saya yang dulu brengseknya setengah mati, saya sendiri nggak bisa mikir kok dia bisa berubah. Jadi saya datang karena saya ingin bertobat, tapi saya kepingin tahu ini diapakan gitu loh. Teman saya ini kok bisa sampai bertobat yang dulu brengseknya seperti itu kok bisa menjadi baik. Akhirnya dia juga yang kan. Iya. Sehingga ya itu yang banyak kisah yang kami dengar ya. Jadi artinya kesaksian-kesaksian mereka itu yang kemudian membuat CFM ini geraknya begitu cepat dan kemudian begitu, karena memang perubahan itu nyata. Bahkan kalau mungkin Nila lihat dari teaser atau rekaman video klipnya CFM, banyak kesaksian bahkan juga dari para romo, para uskup yang mereka mengatakan saya tidak bisa menangani keluarga ini yang mau cerai. Tapi kemudian mendengar adanya camp ini, adanya CFM ini, kemudian saya suruh prianya dan wanitanya ikut. Ngomong ini sudah ngomong give up, dia tidak bisa lagi menyatukan mereka. Tapi puji Tuhan, rahmat Tuhan berkarya, Tuhan terjadi gitu ya. Sehingga keluarga ini seperti camp baik.
prianya maupun wanitanya. Hanya ngomong kembali ke Romo tersebut. Romo kami tidak mau. Sampai Romo itu menjadi peserta loh Mila. Karena bingung. Ini banyak gitu loh yang kami alami. Bahkan saya masih ingat waktu saya camp di Banjarmasin begitu. Ada 2 Romo, satu dari Purwokerto, kemudian satu dari Semarang kalau tidak. Dia ngomong, saya menyesal ikut camp ini. Waduh, itu di akhir camp ya, waktu misa penutupan. Saya menyesal ikut camp ini. Waduh, kami kaget, loh ada yang salah apa kan begitu. Kami dek gitu ya. Ternyata Romo ini ngomong, saya sekarang ini sudah usia 60. Kenapa enggak waktu 20 tahun saya sudah ikut camp ini? Saya menyesal, ini saya terlambat. Wah, itu kami langsung lega setengah mati. Artinya, ya kami hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan betul-betul berkarya. Betul-betul rahmatnya, menunjukkan arus rahmatnya itu. Melalui kata-kata yang diadakan. Karena memang yang bisa merubah kita, yang bisa menyembuhkan, memulihkan kita itu memang ya Tuhan sendiri gitu ya. Bahkan tadi kan Romo walaupun perpanjangan tangan, tapi ketika manusia mau merubah tuh nggak bisa gitu ya. Jadi ketika nanti pasangan misalnya suami saya nanti pun gitu ya belum menjadi pria sejati pun, saya mau bilang apa, saya mau berbuat apa juga mungkin akan sulit saya merubah gitu kalau dianya tidak disentuh oleh Tuhan. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya gitu ya tentang keluarga, mumpung kita ada Pak Tenoyo dari CFM, boleh mungkin add komen di sini apa yang kira-kira mau dikepoin nih tentang keluarga gitu. Ini kayaknya sudah banyak ikut CFM ini Pak, sudah banyak ikut camp, sudah pada tahu 1, 2, 3 yes ya. Yes, yeah. Setelah retret tadi gitu ya, kalau boleh dikasih contekan sedikit, kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan di keluarga kita masing-masing gitu. Setelah ikut camp Ya, atau mungkin buat teman-teman yang kan belum ikut camp gitu ya, tetapi kondisi keluarganya juga masih seperti itu gitu ya Pak ya. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan ini Pak? ya, jadi memang karena pandemi ya, kalau pandemi ini kan kita nggak bisa offline, jadi artinya kegiatan kita betul-betul shutdown. Kita nggak bisa bertemu secara offline atau Oh, berarti retretnya masih belum dilakukan ya Pak ya? sampai hari ini sudah 1,5 tahun, teman-teman tidak bisa melakukan retret itu karena kontak fisiknya. Karena di camp itu memang sebuah environment, sebuah ambient itu harus dibentuk. Kemudian selama di camp itu kan kita 3 hari 2 malam ya. Itu betul-betul steril, jadi telepon tidak boleh, handphone tidak boleh bawa dan sebagainya. Artinya betul-betul kita ini ya di brainwash gitu ya istilahnya. Kita betul-betul dicecar terus dengan nilai-nilai kebenaran dan kemudian ayo kita ini cuman bersekutu dengan Tuhan ya. Bersekutu dengan Tuhan secara waktu itu dan kemudian bersekutu juga dengan sesama melalui teman-teman sekelompok. Artinya kalau sekarang Anda yang ngomong belum ikut, ya saya cuma hanya bisa ngomong sabarlah. Mudah-mudahan pandemi ini lebih berdamai dengan kita, atau COVID ini lebih jadi teman gitu ya, bukan musuh lagi. Karena saya yakin COVID ini tidak mungkin hilang. Saya pribadi yakin tidak mungkin hilang, karena ini sebuah virus yang seperti nanti akan jadi flu biasa. Karena di beberapa negara juga sudah jadi endemi, mereka sudah open. Mereka ngomong bukan pandemi tapi endemi, tapi ya sudah, kita menunggu aja. Nah, kalau Anda tadi mungkin pertanyaannya karena terputus sedikit. Kalau yang sudah ikut camp, ya yang sudah ikut camp, ya cuma satu aja, ya tetap praktekkan nilai yang sudah punya. Jadi seperti nilai yang sudah ikut yang Bumen gitu. Ya. Walaupun susah Pak ya, walaupun banyak tantangannya. Makanya kalau itu memang di CFM kan ada yang namanya modul Patriot itu.
Jadi modul 4 itu memang khusus ini masih untuk para pria. Jadi kita dilatih di sana itu untuk tetap bertahan di dalam kesulitan atau kesukaran. Jadi tidak gampang kan kita mau praktek, no? Tidak gampang kita mau jalankan nilai. Kita selalu jatuh bangun. Tapi di sana itu kita diajarin, ayo tetap semangat, jangan pernah menyerah. Karena kita punya moto tetap tegar di masa sukar. Wah. Jadi memang sulit di dalam hidup ini kemudian untuk nilai-nilai ini kan begitu. Tapi itulah menariknya bahwa seperti kemarin saya bertemu dengan teman, saya cuma ngomong bahwa pandemi ini tidak usah dikhawatirkan, ini malah kita perlu merefleksi sebagai penampihan, literasi, screening bagi anak-anak Tuhan yang betul-betul sejati. Kalau kamu tidak sejati, ini sudah kintir atau pasti tenggelam. Ikut arus. Ya. Ikut arus. Tapi kalau kamu tetap strict, itulah kamu pemenang sejati. Kapan? Ya nggak tahu sudah ya. Nanti serahkan sama waktunya Tuhan aja. Yang penting pokoknya hidup kita tetap strict. Ya. Ada apa yang sudah kira seperti itu. Tidak mudah, tapi pasti Tuhan juga memberikan rahmat ya untuk kita bisa melakukan, menjalani itu semua. Oke, ada yang bertanya kah? Nggak ada ini Pak, kayaknya lengkap sekali ini. Sudah jelas. Sisanya penasaran ikut retret gitu ya jawabannya. Kalau dari Pak Tanoyo mungkin ada 1-2 kalimat gitu ya, pesan-pesan buat para teman-teman yang malam hari ini ikut. Ada Pak? Jadi mungkin dalam kesempatan yang luar biasa ini, yang pertama ada begitu banyak pertanyaan Mila tentang Karis. Ini saya juga mewakili otoritas CFM. Saya juga ingin kesempatan ini memberitahu juga secara langsung kepada teman-teman khususnya alumni CFM yang mungkin mengikuti acara ini. Jadi tidak usah dibingungkan karena Karis ini adalah forum. Yes. Karis ini adalah di mana CFM, kemudian KTM, kemudian BPN, Orbis, LOJF, dan kemudian Emmanuel itu bergabung, tidak melebur, tetapi kami tetap membawa komunitas kami masing-masing untuk bersinergi, ya, membagikan mempunyai kekuatan masing-masing dari komunitas ini kita satukan untuk apa? Memberi pelayanan yang lebih total kepada umat. Ini tadi saya ceritakan, kami nge-sell dari KTM untuk itu. Ya kan, tapi kami belajar PD dari BPN yang begitu kuat dengan setcap-nya dan BPK-nya kan begitu. Jadi kami tidak berubah baju gitu loh. Nah ini kan banyak teman-teman yang tanya tuh, kemarin juga ada teman-teman yang dari BPK, kok BPN jadi Karis gitu. Saya bilang, wah ini mesti diluruskan. Jadi BPN ya tetap BPN. Artinya Karis ini adalah cuman forum atau wadah kami bertukar pendapat, kami berdiskusi, kami bertukar ilmu, begitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap untuk setiap teman-teman CFM terutama yang mengikuti acara ini, ayo jangan pernah loyo. Ya. Anda sudah ditangkap oleh Tuhan untuk sudah punya nilai, sudah punya sesuatu yang bisa menjadi pegangan hidup. Saya tahu tidak gampang, saya tahu itu tidak mudah, tapi ayo gitu, tetap pertahankan itu. Karena firman jelas berkata, bagi orang yang setia, ya Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Mungkin ini bukan besok, bukan tahun depan, saya tidak tahu, tapi Tuhan tidak akan biarkan itu, anaknya menderita, itu tidak. Cuma Tuhan memang kadang sengaja untuk memberi kita ini, ayo kita ini ditren gitu ya, ditren itu apa, dilatih gitu nilai. Ya. Untuk lebih strong gitu ya, untuk lebih kuat menghadapi hidup ini. Kita bukti. Seperti saya sendiri juga terdampak, tapi ya sudah, kita nikmati aja.
kita bersyukur dengan situasi seperti ini yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, yang semakin kita merasa bahwa kita ini nothing kan. Dulu kita begitu sombong dengan identitas kita. Coba sekarang berapapun Nila punya uang, ya toh mau lari kemana? Betul. Itu Ini di mana artinya? Iya kan? Semua yang kita punya tidak ada artinya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita ini terlalu kecil untuk menjadi orang yang sombong atau jumawa. Ini waktu-waktu kita merefleksi, waktu-waktu kita merekoleksi diri. Tidak ada yang salah dengan COVID ini. Tidak ada yang salah. Ya, kalaupun memang ada yang terpapar kemudian meninggal, ya itu sudah kehendaknya Allah. Iya. Tidak ada yang salah dengan itu iman saya sendiri. Tapi saya melihat bahwa COVID ini mengajar Anda dan saya orang yang lebih semakin serupa Kristus sendiri. Ketiga, ayo kita bergandeng tangan dalam konferensi ini yang mengusung tema satu hati satu roh. Kita samakan hati kita, roh kita untuk betul-betul kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Saya percaya apapun yang kau hadapi hari ini. Kira itu. Oke, mantap sekali. Saya pribadi setuju tadi Pak dengan poin kedua tadi ya. Poin kedua atau ketiga ya. Bahwa memang saya juga percaya COVID ini bukan sebuah suatu hal yang buruk ya. Saya merasa juga banyak hal yang baik juga saya dapatkan. Masa-masa pandemi ini banyak menempa kita gitu ya, menempa saya, mengajarkan saya sebenarnya yang paling penting di dalam hidup itu apa sih gitu ya. Apalagi kalau seumuran saya Pak yang masih muda ini gitu ya, kita masih dalam masa pekerjaan itu lagi naik-naiknya gitu ya, kita dituntut untuk cari kejar karir segala macam. Jadi ada banyak waktu itu yang habis untuk pekerjaan atau untuk teman-teman gitu ya, nongkrong gitu, sehingga seringkali itu hal yang paling penting itu terkesampingkan gitu, karena Sabtunya pergi misalnya ya, nongkrong nge-mall sampai malam, akhirnya besok paginya nggak bisa misa, nanti aja masih ada misa sore gitu ya. Sore diajak pergi sama temen, akhirnya tetap nggak misa gitu. Itu contoh yang mungkin paling real ya. Kalau anak muda itu kayak kita punya banyak alasan gitu untuk tidak melakukan itu. Tetapi ketika kita masuk dalam pandemi, itu semua tuh hilang gitu ya, semua nggak ada. Kita nggak bisa lagi punya hiburan di luar, kita nggak bisa kumpul-kumpul, kita diajarkan untuk duduk diam di dalam keheningan gitu, menemukan Tuhan gitu di situ gitu, mempunyai mindset yang benar. Hal yang paling penting itu apa gitu ya, Tuhan yang pertama, keluarga itu yang kedua ternyata gitu ya. Kalau dulu nggak nyaman di rumah, nggak cocok dengan pasangan, nggak cocok dengan anak, ya udah kita lari, ya kan, lari keluar, cari kesibukan, pulang malam tinggal tidur gitu ya. Tapi ini nggak bisa, kita diajak untuk menghadapi itu gitu ya. Itu jadi saya bersyukur juga gitu punya kesempatan hidup di tengah-tengah pandemi ini gitu. Oke, jadi tadi Pak Tantoyo ada sempat singgung mengenai karis. Ini mungkin juga ada banyak komunitas juga yang bertanya-tanya gitu, mungkin ya, karis ini apa, nggak pernah terdengar sebelumnya, kok tiba-tiba semua komunitas ini mau jadi satu gitu kan, terdengarnya seperti itu, padahal enggak. Jadi mungkin saya bantu jelaskan sedikit. Karis itu adalah singkatan. Jadi karis singkatan dari Catholic Charismatic Renewal International Service. Jadi di bahasa Indonesia kan ini adalah pelayanan internasional pembaharuan karismatik Katolik. Jadi bukannya bergabung seperti tadi yang Pak Tantoyo sudah bilang, bukannya bergabung, tetapi karis ini adalah wadah persatuan gitu. Jadi semua komunitas yang punya spiritualitas pembaharuan dalam roh atau yang sering kita sebut karismatik itu berkumpul bersama-sama gitu. Jadi kalau kita tahu ada banyak jenis ya karunia rahmat Roh Kudus, kegerakan Roh Kudus itu banyak gitu.
Ada yang mungkin dalam pujian penyembahan, ada yang mungkin kalau teman-teman tahu paling mudah ada yang adorasi gitu ya, macam-macam bentuknya, ada yang dalam bentuk pengajaran, itu semua itu bentuknya berbeda-beda. Gerakan Roh Kudus itu bekerjanya beda-beda gitu. Sehingga karis ini menjadi istilahnya apa ya, kalau kemarin Pak Endi bilang istilahnya adalah payung gitu ya. Pak Endi dari PPN bilang ini karis ini adalah payung. Jadi ini mengumpulkan semua komunitas yang punya spiritualitas karismatik untuk kita bisa berkomunikasi bersama, untuk kita bisa bekerja sama gitu dalam kegerakan yang lebih besar lagi gitu. Justru demi umat-umat Kristiani yang lebih lagi gitu, supaya kita bisa melayani lebih banyak orang lagi gitu. Jadi karis sendiri ini adalah inisiatif Bapak Paus Fransiskus sebenarnya. Jadi karis ini justru Katolik sekali teman-teman gitu ya, karena ini inisiatif dari Bapak Paus, terus juga sudah disahkan pada 2019 yang lalu. Jadi kalau mungkin beberapa teman-teman tahu di Keuskupan, di Vatikan itu dulunya ada badan yang bernama Catholic Fraternity dan ICCRS gitu ya. Jadi dulunya adalah dua badan yang berbeda, kemudian Paus mengharapkan kita bergabung bersama-sama menjadi satu wadah, satu pelayanan yang namanya karis ini gitu. Jadi karis itu bukan buat-buatan gitu ya Pak Tenoyo ya, bukan gaya-gayaan Indonesia mau bikin, bukan. Jadi karis ini dari Vatikan dan sudah ada di 5 benua, sudah ada di banyak sekali negara di seluruh dunia, itu sudah membuat. Jadi istilahnya apa ya, istilahnya cabang-cabang di setiap negara gitu ya, itu ada. Nah di Indonesia namanya Karis Indonesia. Tadi Pak Tenoyo juga sempat bilang Karis Indonesia ini diprakarsai gitu ya dari BPN yang pertama dengan kesemuanya BPK, SEP dan KEP, dari KTM Komunitas Tunggal Maha Kudus, terus Komunitas Emmanuel, Domus Cordis, CFM sendiri dengan Light of Jesus Family gitu. Jadi keanggotaannya masih bisa bertambah ya Pak Tenoyo ya, bisa bertambah, kita sangat terbuka gitu. Jadi bagi mungkin komunitas-komunitas karismatik yang belum bergabung, nanti mungkin bisa kontak-kontak gitu kita untuk ikut join masuk ke dalam karis gitu. Jadi kita melayani dengan warna kita masing-masing, tetapi dengan satu tujuan yang sama. Nah hal ini nanti akan sangat terasa, sangat kelihatan itu sebenarnya di Karis Conference teman-teman. Jadi Karis Indonesia ini bikin acara perdana gitu ya, pertama kalinya di tahun 2021 ini Karis Indonesia Conference gitu. Ini ya semoga akan menjadi konferensi yang terbesar gitu ya. Yang pertama pasti pasti yang pertama diadakan oleh seluruh komunitas karismatik, semoga yang terbesar pada tanggal 16-17 Oktober gitu. Jadi kalau mau tahu lebih jauh, teman-teman harus daftar gitu ya. Daftarnya bisa klik link di bio kita gitu. Oke, jadi acara ini Karis Conference ini didukung oleh beberapa teman-teman media, Katolik Fitgram, Insta Katolik, Aku Tahu Imanku, Jejak Kudus, Pena Katolik, Liputan 6, dan yang terakhir iKatolik gitu. Jadi mungkin teman-teman juga sudah pada denger ya, sudah pernah tahu media-media Katolik yang tadi itu. Mungkin juga sudah download app-nya iKatolik. Saya pribadi pakai iKatolik, itu cukup membantu. Jadi karena kita sibuk ya sekarang, mungkin juga agak kesulitan untuk bisa bawa Alkitab kemana-mana gitu kan, tebel. Jadi dengan adanya apps iKatolik ini bisa membantu kita bisa baca Alkitab dimanapun gitu. Ada renungan harian, ada doa-doa dan segala macam gitu. Wah, sudah nggak terasa 1 jam Pak Tenoyo. Ya, terima kasih buat kebersamaannya Pak Tenoyo malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah join di acara kita malam hari ini. IG Live ini tidak berhenti sampai di sini teman-teman. Jadi kita akan lanjutkan besok malam, hari Minggu tanggal berapa nih? 26 jam 7 malam, sama seperti tadi, itu kita bersama komunitas yang selanjutnya, komunitas yang kedua gitu. Oke.
Oh ya, satu lagi. Sebelum saya lupa. Karis Conference lagi mengadakan giveaway, teman-teman. Jadi komunitas-komunitas yang tadi tuh yang kita udah sebutin ya, KTM, CFM, itu mereka semua sudah menyediakan hadiah buat kita semua di dalam giveaway gitu ya. Malam hari ini adalah hari terakhir teman-teman bisa ikut giveaway-nya. Jadi silahkan cek postingan kita, itu ada tulisan giveaway di situ. Silahkan ikut, silahkan share. Malam hari ini yang terakhir, besok kita akan umumkan pemenangnya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Tonoyo. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman kawan. Kita berjumpa besok. Terima kasih, Tuhan memberkati.